Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai organisasi pengelolaan keuangan negara. Sebelum itu, izinkan kami menampilkan profil kami. Hai, saya Krotul Ayuni. Saya Restu Ananda Kurnia. Dan saya Hani Amanda Putri. Gimana guys, udah kenal semua kan? Stay tune dan tonton terus videonya sampai habis. Dah! Pertama, pengertian organisasi. Dalam arti umum, organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Selanjutnya, pengertian organisasi pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara adalah pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sumber-sumber keuangan berupa pendapatan negara terhadap belanja negara dan sumber keuangan untuk menutupi pembiayaan kekurangan yang mungkin timbul. Jadi, organisasi pengelolaan keuangan negara merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mengelola keuangan negara secara sistematis yang terpimpin atau terkendali. Ketiga, struktur organisasi pengelolaan keuangan negara. Struktur organisasi pengelolaan keuangan negara sesuai dengan bab 2 pasal 6 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yakni sebagai berikut. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Presiden selanjutnya, pertama, menguasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian, Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna barang atau pengguna anggaran Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya. Kedua, menyerahkan kepada gubernur atau bupati atau wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili Pemda dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekuasaan yang dikuasakan dan diserahkan ini tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yaitu mengeluarkan dan mengedarkan uang. Selanjutnya, fungsi dan wewenang Kementerian Keuangan dan Kementerian Lembaga. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. Pertama, fungsi Menteri Keuangan. Menteri Keuangan memiliki 4 fungsi sebagai berikut. Pertama, sebagai pengelola fiskal. Kedua, sebagai bendahara umum negara atau BUN. Ketiga, sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang. Dan keempat, mengatur pengelolaan barang milik negara atau BMN. Selanjutnya, fungsi Menteri Lembaga. Menteri dan pimpinan lembaga memiliki fungsi sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang bagi kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Kemudian, wewenang. Adapun kekuasaan pengelolaan keuangan negara meliputi: pertama, kewenangan yang bersifat umum, yaitu meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara atau lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan penerimaan negara. Kedua, kewenangan yang bersifat khusus, yaitu meliputi keputusan atau kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, serta penghapusan aset dan piutang negara. Konsekuensi pembagian tugas antara Menteri Keuangan dan para menteri lainnya tercermin dalam pelaksanaan anggaran. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling uji atau check and balance, dalam proses pelaksanaan anggaran perlu dilakukan pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif dengan pemegang kewenangan kebendaharaan. Pembagian kewenangan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, penyelenggaraan kewenangan administratif diserahkan kepada Kementerian Negara atau lembaga. Kedua, penyelenggaraan kewenangan kebendaharaan diserahkan kepada Kementerian Keuangan sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Selanjutnya, pengelolaan aset negara. Pengelola aset atau barang milik negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 42, yaitu: pertama,
Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara. Kedua, Menteri atau pimpinan lembaga adalah pengguna barang bagi kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Ketiga, kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara atau lembaga adalah kuasa pengguna barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu pengelolaan barang milik negara. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu barang milik negara. Barang milik negara yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja negara APBN atau atas perolehan lainnya yang sah seperti hibah, sumbangan, perjanjian atau kontrak. Kemudian berbicara mengenai pengelolaan barang milik negara adalah suatu proses dalam mengelola kekayaan yang telah ada sebelumnya atau yang diperoleh dari beban APBN atau perolehan lainnya yang sah yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintah maupun masyarakat dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Kemudian berbicara mengenai barang milik negara, apa saja sih yang termasuk dalam barang milik negara? Yang pertama yaitu barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian yang kedua yaitu barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, seperti barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan, barang yang diperoleh dari perjanjian atau kontrak, dan yang ketiga yaitu barang yang diperoleh dari putusan pengadilan. Dalam pengelolaan barang milik negara harus dilakukan secara baik dan benar. Hal ini bermakna pengelolaan barang milik negara harus taat terhadap asas. Berikut asas dalam pengelolaan barang milik negara. Yang pertama, asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan barang milik negara harus sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pejabat yang mengelola BUMN. Selanjutnya yaitu asas kepastian hukum, di mana pengelolaan barang milik negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, asas transparansi atau asas keterbukaan, di mana penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar. Kemudian yang keempat, asas efisiensi, di mana pengelolaan BUMN diarahkan agar BUMN digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal. Selanjutnya yaitu asas akuntabilitas, di mana setiap kegiatan pengelolaan barang milik negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kemudian yang keenam yaitu asas kepastian nilai, di mana pengelolaan barang milik negara harus didukung oleh adanya ketetapan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik negara serta penyusunan neraca pemerintah. Pengelolaan barang milik negara memiliki beberapa kegiatan yang meliputi: yang pertama, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, yang kedua, pengadaan, yang ketiga, penggunaan, yang keempat, pemanfaatan, yang kelima, pengamanan dan pemeliharaan, yang keenam, penilaian, yang ketujuh, pemindah tanganan, yang kedelapan, pemusnahan, yang kesembilan, penghapusan, yang kesepuluh, penata usahaan, dan yang terakhir, pembinaan, pengawasan serta pengendalian. Selanjutnya, siapa saja sih yang termasuk dalam pengelola dan pengguna barang milik negara atau daerah? Dimulai dari pejabat pengelolaan barang milik negara atau daerah. Yang pertama, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai pengelola barang milik negara. Yang kedua, Gubernur, Bupati atau Wali Kota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Dan yang ketiga, Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang milik daerah. Kemudian berbicara mengenai pejabat pengguna barang atau kuasa pengguna barang negara atau daerah. Yang pertama, Menteri Pimpinan atau Lembaga selaku pimpinan kementerian lembaga sebagai pengguna barang milik negara. Yang kedua, Kepala Kantor dalam kementerian lembaga sebagai kuasa pengguna barang milik negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya. Dan yang ketiga, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna barang milik daerah. Selanjutnya yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran merupakan salah satu dasar bagi kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan angka dasar serta penyusunan rencana kerja dan anggaran, di mana perencanaan kebutuhan ini meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, serta penghapusan barang milik negara atau barang milik daerah. Selanjutnya, pengadaan. Pengadaan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip. Berikut prinsipnya yaitu prinsip efisien, efektif, transparan atau terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Kemudian berbicara mengenai penggunaan. Penggunaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menata usahakan barang milik negara atau barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
Selanjutnya yaitu pemanfaatan. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara atau barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dengan tidak mengubah status kepemilikan, di mana bentuk pemanfaatan barang milik negara atau daerah terdiri dari sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna sera atau bangun seraguna, kerjasama infrastruktur, dan terakhir tender. Materi selanjutnya yaitu pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara, di mana pengamanan barang milik negara meliputi pengamanan administrasi, fisik, dan hukum. Contohnya yaitu barang milik negara berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah negara Indonesia. Kemudian berbicara mengenai pemeliharaan, yang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik negara adalah pengelola barang, pengguna barang, dan kuasa pengguna barang yang berada di bawah penguasaannya, di mana pemeliharaan tersebut berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang. Biaya pemeliharaan barang milik negara dibebankan atas APBN, sedangkan barang milik negara yang dimanfaatkan oleh pihak lain, maka biaya pemeliharaan tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan. Penilaian. Adapun penilaian barang milik negara atau daerah berupa tanah dan atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindatanganan sebagai berikut. Negara dilakukan oleh penilai pemerintah dan penilai publik yang ditetapkan oleh pengelola barang, sedangkan daerah dilakukan oleh penilaian pemerintah dan penilaian publik yang ditetapkan oleh gubernur, bupati, dan wali kota. Selanjutnya pemindatanganan. Pemindatanganan barang milik negara atau daerah dilakukan dengan cara 1. Penjualan 2. Tukar-menukar 3. Hibah 4. Penyertaan modal pemerintah pusat atau daerah. Jenis pemindatanganan yang memerlukan persetujuan DPR adalah pemindatanganan barang milik negara dan pemindatanganan barang milik daerah. Pemindatanganan barang milik negara yaitu tanah dan atau bangunan. Selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari 100 miliar rupiah. Sedangkan pemindatanganan barang milik daerah yaitu tanah dan atau bangunan selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari 5 miliar rupiah. Selanjutnya pemusnahan. Kegiatan pemusnahan barang milik negara atau daerah dilakukan dalam hal sebagai berikut. A. Barang milik negara atau daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan atau tidak dapat dipindahtangankan. B. Terdapat alasan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi selanjutnya adalah penghapusan. Penghapusan meliputi A. Penghapusan dari daftar barang pengguna dan atau daftar barang kuasa pengguna. B. Penghapusan dari daftar barang milik negara atau daerah. Penghapusan dari daftar barang pengguna dan atau daftar barang kuasa pengguna dilakukan dalam hal barang milik negara atau daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan atau kuasa penggunaan barang. Materi selanjutnya adalah penatausahaan. Penatausahaan dibagi menjadi 3 yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Materi terakhir yaitu pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pembinaan, yaitu Menteri Keuangan melakukan pembinaan pengelolaan barang milik negara dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik negara atau daerah. Pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dan pengendalian barang milik negara atau daerah dilakukan oleh A. Pengguna barang melalui pemantauan dan penerbitan. B. Pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you!